Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Prayuda Pramastia, kelas 105, absen 22. Pada video ini, saya akan menjelaskan biografi pahlawan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol sendiri merupakan salah seorang ulama yang memimpin rakyat Indonesia melawan Belanda pada Perang Padri di tahun 1803 hingga 1838. Perang Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol sendiri disebutkan terjadi akibat adanya pertentangan dalam masalah agama. Kemudian berlanjut pada perlawanan terhadap pasukan Belanda. Hal itu pula lah yang menyebabkan nama peperangan tersebut dikenal dengan Perang Padri atau perang antara kaum Padri atau ulama. Dengan kaum adat yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda, Tuanku Imam Bonjol memiliki nama asli Muhammad Shahab dan lahir di Bonjol, Sumatera Barat di tahun 1772. Beliau merupakan keturunan Islam Minangkabau dari pasangan Bayanuddin ayah dan Hamadun ibu. Sebagai seorang ulama dan pemimpin masyarakat, selama hidupnya Tuanku Imam Bonjol sendiri memiliki berbagai julukan yang melekat pada dirinya. Ada yang menyebutnya Pintu Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Sedangkan nama Bonjol yang terdapat pada Tuanku Imam Bonjol sendiri diambil dari nama benteng di Bukit Kejadi yang ia dirikan dengan nama Bonjol. Seperti yang sudah dijelaskan, Tuanku Imam Bonjol merupakan pemimpin rakyat Indonesia dalam melawan Belanda pada Perang Padri. Setelah bertahun-tahun berperang, Belanda mulai menguasai benteng Bonjol pada 16 Agustus 1837. Kemudian pada 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh pihak Belanda dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Setelah ia dipindahkan ke Ambon dan diasingkan lagi ke Minahasa. Di Minahasa itulah kemudian Tuanku Imam Bonjol menghembuskan nafas terakhirnya pada 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol sendiri merupakan salah seorang ulama yang memimpin rakyat Indonesia melawan Belanda pada Perang Padri di tahun 1803 hingga 1838. Perang Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol sendiri disebutkan terjadi akibat adanya pertentangan dalam masalah agama. Kemudian berlanjut pada perlawanan terhadap pasukan Belanda. Hal itu pula lah yang menyebabkan nama peperangan tersebut dikenal dengan Perang Padri atau perang antara kaum Padri ulama dengan kaum adat yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Tuanku Imam Bonjol memiliki nama asli Muhammad Shahab dan lahir di Bonjol, Sumatera Barat di tahun 1772. Beliau merupakan keturunan Islam Minangkabau dan dari pasangan Bayanuddin ayah dan Hamadun ibu. Sebagai seorang ulama dan pemimpin masyarakat, selama hidupnya Tuanku Imam Bonjol sendiri memiliki berbagai julukan yang melekat pada dirinya. Pada 1833, kondisi peperangan pun berubah. Kaum adat akhirnya bergabung dan bahu-membahu dengan kaum Padri melawan pasukan kolonial. Bersatunya kaum adat dan Padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama plakat Puncak Pato di Tabek Patah. Dari sana lahirlah sebuah konsensus adat Basandi Syarak, yakni adat berdasarkan agama. Bergabungnya kaum adat dan kaum Padri tentu semakin menyulitkan pasukan Hindia Belanda. Kendati sempat melakukan penyerangan bertubi-tubi dan mengepung benteng kaum Padri di Bonjol pada Maret hingga Agustus 1837. Hal tersebut tak mampu menundukkan perlawanan kaum Padri. Hindia Belanda bahkan 3 kali mengganti komandan perangnya. Untuk menaklukkan benteng kaum Padri tersebut, sadar bahwa taktik dan strategi perangnya kalah oleh kaum Padri. Pemerintah Hindia Belanda pun mengambil jalan pintas. Pada 1837, mereka mengundang Imam Bonjol sebagai pemimpin kaum Padri ke Palupuh untuk kembali merundingkan perdamaian. Setelah bertahun-tahun berperang, Belanda mulai menguasai benteng Bonjol pada 16 Agustus 1837. Kemudian pada 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh pihak Belanda dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Setelahnya ia dipindahkan ke Ambon dan diasingkan lagi ke Minahasa. Di Minahasa itulah kemudian Tuanku Imam Bonjol menghembuskan nafas terakhirnya pada 8 November 1864.
Alasan saya memilih Tuanku Imam Bonjol adalah karena beliau adalah orang yang tidak mudah putus asa, walaupun masalah sulit. Beliau juga merupakan orang yang sangat tekun dan cerdik. Beliau memiliki keyakinan yang kuat, selalu berpegang teguh dan tak pernah roboh. Terima kasih, sekian informasi tentang biografi Tuanku Imam Bonjol yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam kata maupun informasi dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.